Menteri Sosial tinjau sekolah rakyat di Probolinggo, pastikan siap beroperasi bulan Juni. Probolinggo. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi kota Probolinggo pada Rabu 14 Mei 2025 dalam rangka kunjungan kerja. Salah satu agendanya adalah meninjau langsung kesiapan sekolah rakyat yang akan segera dibuka di kota tersebut. Dalam kunjungan ini, Menteri Sosial didampingi oleh Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, turut hadir pula Wakil Wali Kota, Ina Dwi Lestari, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Kegiatan berlangsung di Rumah Susun, Sewa Sederhana Mayangan, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, berinteraksi langsung dengan calon siswa dan orang tua yang akan bergabung di sekolah rakyat. Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa. Ia menyampaikan bahwa sekolah rakyat bertujuan membentuk generasi muda yang kuat, berintegritas, dan mampu membawa perubahan positif di lingkungannya. Sekolah rakyat di Probolinggo merupakan bagian dari 65 sekolah serupa yang akan mulai beroperasi tahun ini. Fasilitas pendukung masih terus dilengkapi, mulai dari ruang makan hingga area lainnya. Demi menunjang kenyamanan siswa, di Probolinggo sendiri akan dibuka 4 rombongan belajar. 2 rombongan untuk jenjang sekolah menengah pertama, dan 2 rombongan untuk jenjang sekolah menengah atas. Masing-masing rombongan akan berisi 25 siswa. Sebelum mengunjungi sekolah, Gus Ipul dan rombongan sempat meninjau rumah salah satu calon siswa di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Kru Suara Bayu Angganyus mengabarkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Ya, tentu kita ingin meluluskan anak-anak yang memiliki karakter, ya, kemudian juga tangguh, ya, dan menjadi agen-agen perubahan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, gitu. Jadi kita ingin lewat pendidikan ini dengan lingkungan yang cukup baik, mampu mengantarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bisa menghadapi masa depannya dengan baik, memiliki ilmu yang cukup, keterampilan yang cukup, dan juga memiliki karakter yang kuat. Ini yang diharapkan, ya. Dan sebenarnya ini sekolahan yang digagas oleh Presiden Prabowo dalam rangka memuliakan keluarga miskin, membuka akses seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kira-kira itu. Terus terkait minat, Gus? Minat belum sekali. Ya. Hasil meninjau sendiri mungkin sudah siap untuk dianu di Kota Probolinggo. Ya, ini kan sama lihat sendiri kan, ya, ini terus dicukupi sarana prasarananya. Jadi kami berdasarkan usulan wali kota, bupati, menentukan titik-titik. Setelah itu nanti disurvei oleh PU. Setelah disurvei, kalau dinyatakan layak, maka akan kemudian ditindaklanjuti dengan renovasi dan juga tentu melengkapi sarana prasarana yang diperlukan, mulai untuk belajar, untuk tidur, ya, untuk asrama untuk tidur, terus juga di samping itu juga ada tempat makan, toiletnya juga dilengkapi, dan lain-lainnya lah yang memang menjadi bagian dari sarana prasarana penyelenggaraan sekolah rakyat. Gus, akhirnya seleksi sendiri hasil pemaparan ternyata sebagian mungkin ditemukan tidak layak atau seperti apa, Gus? Ya, nanti kan dilihat, belum tahu, saya belum melihat layak atau tidak layaknya, tapi ini adalah hasil rekrutmen dari para pendamping yang berdasarkan DT-Sen. Setelah itu dikunjungi ke rumahnya, dilihat, nah nanti akan dikonfirmasi dengan BPS juga di Kabupaten Kota, ditangani Bupati Wali Kota. Kira-kira gitulah. Gus, di Jawa Timur sendiri sudah ada berapa? Saya belum tahu pastinya, ya, tapi sudah ada beberapa kabupaten kota dan juga provinsi. Jadi provinsi juga memiliki di beberapa titik. Kemudian selebihnya itu kabupaten kota, salah satunya di Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, ada di Lamongan, ada di Kota Batu, kemudian juga ada di mungkin Malang, Bojonegoro, ada beberapa lagi. Nanti ini sekarang Kabupaten Probolinggo juga terus mencoba, ya, berusaha sekuat tenaga memenuhi hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan
tahun ini, tahun ajaran 2025-2026. Gus, untuk kapan dimulainya? Ya yang 65, yang 53 itu udah siap. Sekarang ada tambahan lagi. Kira-kira semuanya udah 65 titik lah. Dimulai, insya Allah mudah-mudahan bulan Juli nanti udah bisa dimulai. Termasuk kota ini, Gus? Termasuk kota ya? Termasuk ini, termasuk kota. Itu tingkatannya apa saja? SD, SMP, SMA, tapi untuk kota Probolinggo dimulai di jenjang SMP dan SMA. Kapan yang untuk menunjang kegiatan sekolah seperti dapur nanti akan segera dibangun, kemudian ya musola dan sarana olahraga nanti di depan ini. Jadi sementara mereka akan tinggal di sini nanti, kemudian pelaksanaan belajar di SD Mayangan 4 itu sedang direnovasi nanti. Kemudian di sini digunakan untuk pendidikan karakter dan tempat tinggal. Ini khusus orang sekitar sini apa nanti Seluruh kota Probolinggo. targetnya sendiri apa? Targetnya tentu pertama bahwa mereka harus memang betul-betul dari keluarga miskin tadi ya. Desil 1, 2 yang kita harapkan nanti diseleksi dengan beberapa tingkatan. Jadi setelah lolos nanti seleksi administrasi ya itu sudah hak mereka sudah. Terima kasih. Sampai Sukses, saat Pak Wali. ini yang terdata sudah ada berapa? Sekarang malah sudah Lebih. kita ya. Lebih tapi terus kita seleksi terus. Mudah-mudahan itu semuanya nanti yang memenuhi kriteria bisa diterima. Ya. 118 SMP-nya jenjang. Jadi mestinya SMA-nya SMP itu 50, kemudian SMA 50. Nah, yang sekarang yang terdata Ya, masih kita penyaringan lagi. Jadi satu kelompok belajar itu 25. 25. Jadi dua istilahnya dua kelompok Dua belajar rombel. untuk rombel SMP, kemudian 2 rombel untuk SMA. Hari ini saya akan membacakan puisi untuk Pak Presiden yang berjudul Surat Kecil dari Anak Bangsa. Pak Presiden, Pak Menteri Sosial, saya anak kecil dari pelosok yang tak kenal modal. Rumah saya berdinding bambu, beratap langit. Sekolah yang jauh, sepatuku sudah menipis. Saya tak pandai bicara, tapi saya ingin menyapa lewat puisi sederhana ini. Dari hati kecil yang tak pernah berhenti bermimpi, kami anak-anak negeri yang kadang hanya makan sekali sehari, tapi kami masih berdiri dengan semangat walau kadang nyaris mati. Pak Presiden yang terhormat, saya tahu bahwa tugas Bapak sangatlah berat, tapi mohon lihatlah kami sekejap, anak-anak yang ingin merajut harap. Pak, ya, saya suka berbagi. Maukah Bapak datang sekali, lihat kami di sini, hidup dalam sunyi, dari hati kecil yang tak pernah berhenti untuk bermimpi. Kami tidak minta istana yang tinggi, hanya sekolah yang rapi, sepiring nasi setiap hari, dan buku-buku yang bisa kami peluk erat di pagi hari. Bapak-bapak pemimpin negeri, kami percaya bahwa Bapak bisa membuat ini jadi, bukan untuk kami sendiri, tapi untuk masa depan Ibu Pertiwi.